Saya Sanida Mustikasari dengan NIM Gen002368 dari kelompok Q10. Jadi di video kali ini yang pertama saya akan menjelaskan tentang ereksi dan ejakulasi. Tapi sebelum ke mekanismenya, yang pertama saya akan menjelaskan tentang vaskularisasi penis. Jadi suplai arteri penis itu yang pertama ada arteri profunda penis, merupakan cabang dari arteri pudenda interna yang menyuplai darah ke corpora cavernosa penis. Nah, kemudian ada juga arteri bulbi penis yang menyuplai darah ke corpus spongiosum penis. Kemudian ada juga arteri dorsalis penis, arteri uretralis, arteri bulbi uretralis, arteri pudenda externa yang merupakan cabang dari arteri femoralis, menyuplai darah ke kulit dan juga fascia penis. Nah, kemudian ada mekanisme ereksi. Jadi, ereksi ini terkait dengan sistem saraf parasimpatis. Rangsang atau stimulusnya ini diproses di jarah supraspinal di area preoptik, medial, dan nukleus paraventricularis di hipotalamus dan juga hipokampus. Nah, impulsnya ini dibawa ke efektor melalui serabut parasimpatis segmen sakral 2 sampai 4. Kemudian untuk inhibisi ereksi dibawa oleh serabut saraf simpatis segmen lumbal 1 sampai 3. Nah, kemudian untuk mekanisme ejakulasi ini terdiri dari dua proses. Yang pertama, emisi yang merupakan transmisi cairan semen ke dalam uretra. Kemudian untuk ejakulasi ini adalah keluarnya cairan semen dari ostium uretra eksternum. Nah, kemudian untuk glandula aksesorianya, yang pertama ada vesicula spinalis. Nah, vesicula spinalis ini strukturnya terdiri dari dua buah organ berlobulus. Nah, dia terletak pada permukaan posterior vesika urinaria dan ductus deferens di sisi medial vesicula spinalis. Fungsi dari vesicula spinalis ini yang pertama menghasilkan sekret yang ditambahkan pada cairan semen. Sekret ini mengandung fruktosa dan juga prostaglandin. Jadi fungsi untuk fruktosa ini nutrisi sperma, sedangkan prostaglandinnya untuk motilitas sperma. Nah, dinding vesicula spinalis ini berkontraksi selama ejakulasi yang gunanya untuk mendorong isinya ke ductus ejaculatorius. Kemudian baru bisa keluar sperma ini ke uretra. Kemudian fungsinya juga untuk mengkoagulasi semen setelah ejakulasi. Nah, kemudian ada glandula prostat. Jadi, strukturnya itu terletak di antara kolum vesicae dan diafragma urogenital, difiksasi oleh ligamentum puboprostaticum yang bermuara pada uretra pars prostatica melalui ductus prostaticus. Memiliki 5 lobus. Yang pertama ada anterior, medius, posterior, lateral, dextra, dan sinistra. Ini juga punya 4 zona. Yang pertama ada transisional, periuretral, sentral, dan juga periperal. Nah, fungsinya sendiri yang pertama untuk menghasilkan cairan tipis seperti susu yang mengandung asam sitrat dan fosfat asam yang ditambahkan saat ejakulasi. Kemudian fungsi yang kedua, sekret prostat ini biasanya bersifat alkali sehingga menetralkan suasana vagina yang asam. Nah, kemudian ada glandula bulboretralis. Strukturnya sendiri terletak di antara diafragma urogenital. Letaknya di bawah musculus sphincter uretra externum, kemudian salurannya bermuara pada uretra pars spongiosa dan homolog dengan glandula vestibularis mayor yang ada pada wanita. Nah, fungsinya sendiri menghasilkan sekret pada fase ereksi. Nah, sekretnya ini merupakan cairan mukus untuk pelumas sebelum biasanya berhubungan seksual. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang fertilisasi dan juga implantasi. Yang pertama, fertilisasi. Apa itu fertilisasi? Jadi, pertemuan kedua sel gamet yang terdiri dari sel sperma dari laki-laki dan juga sel ovum dari perempuan. Nah, kalau berhasil, biasanya menghasilkan sel tunggal yang disebut zigot. Terjadinya proses fertilisasi ini di tuba falopi wanita. Nah,
Fertilisasi ini juga berfungsi untuk mengaktifasi ovum agar bisa memulai proses pembuahan. Biasanya membuat jumlah kromosom yang sebelumnya tuh haploid jadi diploid yang gunanya untuk menurunkan materi genetik pada anak. Nah, agar proses fertilisasi ini bisa berhasil, itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama, adanya hubungan kontak antara ovum dan sperma. Kemudian adanya proses masuknya sperma ke dalam ovum. Kemudian harus terjadi penggabungan bahan genetik dari ovum maupun sperma. Kemudian harus terjadi juga proses aktivasi metabolik ovum yang memungkinkan jumlahnya tahap perkembangan. Nah, selama proses pembuahan, sperma dan ovum akan bersatu di salah satu saluran tuba dan membentuk zigot. Kemudian zigot ini berjalan menuruni tuba falopi, kemudian berubah menjadi morula. Nah, setelah mencapai rahim, morula akan berkembang menjadi blastosista atau embrio. Jadi, blastosista atau embrio ini kemudian menempel dan tertanam pada lapisan endometrium. Proses ini bisa disebut juga dengan implantasi. Nah, implantasi sendiri, di slide selanjutnya, implantasi merupakan tahap dalam proses kehamilan di mana embrio yang terbentuk setelah pembuahan menempel dan melekat pada dinding rahim atau endometrium. Nah, tahap ini terjadi setelah embrio bergerak dari tuba falopi tempat fertilisasi tadi menuju ke rahim. Nah, proses ini biasanya sekitar 6-12 hari setelah pembuahan. Kemudian setelah mencapai rahim, embrio berusaha untuk melekat pada dinding rahim yang telah menebal sebagai persiapan untuk menerima embrio dan juga mendukung pertumbuhannya. Nah, kemudian proses implantasi ini merupakan tahap yang penting dan juga kritis gitu dalam proses reproduksi. Bisa berbeda untuk setiap perempuan dan setiap kehamilannya. Selama tahap implantasi ini, embrio mulai membentuk hubungan dengan pembuluh darah ibu untuk mendapatkan nutrisi dan juga oksigen yang diperlukan untuk pertumbuhan janin ini dalam rahim. Nah, kemudian saya akan menjelaskan juga tentang uropoetika. Nah, yang pertama untuk perjalanan urin. Untuk urin sendiri merupakan hasil penyaringan darah oleh ginjal yang biasanya berisi racun dan juga limbah. Biasanya kemudian dikeluarkan oleh tubuh. Nah, proses pembentukan urin sendiri terjadi di dalam ginjal. Jika proses ini tuh mengalami gangguan, bisa menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Nah, dalam urin ini dikeluarkan bersamaan dengan sisa-sisa metabolisme seperti racun dan juga urea. Tanpa adanya pengeluaran urin ini, biasanya zat-zat akan menumpuk di dalam tubuh. Nah, biasanya untuk proses pembentukan urin sendiri terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama filtrasi atau penyaringan, reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan yang terakhir adalah augmentasi. Nah, yang pertama, untuk urutannya itu filtrasi. Filtrasi atau penyaringan ini proses pembentukan urin yang terjadi di dalam ginjal. Nah, tujuannya untuk menghilangkan zat-zat metabolisme atau limbah di dalam darah. Nah, urin yang dikeluarkan pada proses ini itu disebut dengan urin primer. Nah, urin primer ini di dalamnya merupakan hasil amonial yang sudah terakumulasi. Hal ini berlangsung saat organ hati memproses asam amino dan disaring oleh glomerulus. Kemudian yang kedua tahapnya adalah reabsorpsi. Reabsorpsi ini prosesnya urin primer diserap oleh tubulus proximal nefron, tubulus distal, dan tubulus lainnya. Tujuannya untuk menyaring kembali air, natrium, asam amino, dan juga zat gizi lain yang sebenarnya masih dibutuhkan oleh tubuh. Urin yang dihasilkan itu disebut urin sekunder. Kemudian proses yang ketiga itu ada
augmentasi atau sekresi. Nah, ini merupakan tahap terakhir pembentukan urin. Tujuannya untuk menjaga pH asam basa dalam tubuh yang juga untuk keseimbangan elektrolit dalam darah. Nah, tahap augmentasi ini, urin sekunder akan mengalir ke tubulus distal dan juga proksimal. Lanjut, salah satu proses pembentukan urin itu kan terjadi di ginjal. Nah, fungsi ginjal sendiri untuk menyaring darah dan juga limbah yang berlebih dalam tubuh, kemudian nanti dibuang bersamaan dengan urin. Nah, selain itu, ginjal juga berperan untuk menyeimbangkan kadar air serta elektrolit di dalam tubuh. Nah, ginjal ini punya lapisan-lapisan pembungkus. Yang pertama itu dari profunda superficial. Yang pertama ada kapsula fibrosa, kemudian perirenal fat, fascia renalis, dan juga pararenal fat. Nah, ginjal ini juga punya fiksator yang gunanya untuk mencokong dan memfiksasi ginjal agar selalu pada tempatnya. Itu adalah fascia renalis, arteri atau vena renalis, dan juga corpus adiposum. Nah, kemudian organ yang berperan dalam proses terbentuknya urin selanjutnya itu ada ureter. Jadi, ureter ini berfungsi sebagai saluran yang membawa urin hasil penyaringan dari ginjal ke vesika urinaria. Pada proses ini, otot-otot pada dinding ureter akan berkontraksi dan juga mengendur supaya urin ini bisa turun dari ginjal. Di ureter ini ada penyempitan. Yang pertama ada ureteropelvic junction yang merupakan pertemuan pelvis renalis dengan ureter. Yang kedua, saat ureter menyilangi bifurkasio di arteri iliaca communis di tepi apertura pelvis superior. Yang ketiga, saat ureter memasuki vesika urinaria. Nah, tiga penyempitan ini merupakan lokasi yang sering terjadi gitu, ureterolithiasis atau adanya batu ureter. Nah, kemudian ada vesika urinaria. Nah, fungsi dari vesika urinaria ini menampung urin yang dibawa oleh ureter. Dinding vesika urinaria akan mengencang dan mengendur supaya urin bisa tetap tersimpan. Nah, VU ini biasanya bisa menyimpan sekitar 300 sampai 500 mili urin selama 2 sampai 5 jam. Untuk strukturnya sendiri ada tunika seros, tunika muscularis, tunika submucous, dan tunika mucosa. Untuk internal, untuk eksternal ada apex vesicae, basis atau fascias posterior vesicae, fascia superior vesicae, fascios inferolateralis, dan column vesicae. Nah, setelah tadi proses pembentukan urinnya tuh selesai, urin akan dikeluarkan melalui uretra. Nah, uretra ini merupakan saluran kencing yang menghubungkan antara vesika urinaria sebagai tempat penyimpanan urin dan juga lubang di saluran kemih. Nah, untuk uretra ini terdiri dari 4 pars. Yang pertama ada pars preprostatika yang dikelilingi oleh musculus sphincter uretra interna, ada juga pars prostatika dan pars membranosa, kemudian yang terakhir ada pars spongiosal. Nah, kemudian ada berkemih gitu. Dari berkemih ini proses pengosongan kandung kemih setelah terisinya urin. Ada 2 tahap. Yang pertama, kandung kemih terisi secara progresif sehingga tegangan pada dindingnya meningkat melampaui ambang batas gitu. Kemudian yang ketiga adanya refleks syaraf yang disebut refleks mixi yang akan mengosongkan kandung kemih. Nah, kemudian jika gagal eh, menyebabkan keinginan untuk berkemih yang disadari. Nah, refleks mixi adalah refleks medula spinalis yang bersifat otonom.
Refleks dapat dihambat dan difasilitasi oleh pusat-pusat di korteks, cerebri, atau batang otak. Nah, kemudian otot polos, kandung kemih, atau otot detrusor. Saat berkontraksi, meningkatkan tekanan di VU 40-60 mg Hg. Kontraksi otot detrusor merupakan tahap utama proses pengosongan kandung kemih. Melalui proses aksi dapat menyebar ke seluruh otot detrusor dari satu sel otot ke sel berikutnya, menyebabkan kontraksi seluruh kandung kemih pada saat yang bersamaan. Nah, tonus normal otot detrusor di VU menekan ureter sehingga mencegah aliran balik atau reflux urin dan juga vesika urinaria. Tekanan di dalam kandung kemih meningkat selama miksi atau selama kompresi kandung kemih. Nah, setiap gelombang peristaltik di ureter sama dengan tekanan di ureter meningkat. Nah, sama juga daerah yang menuju vesika urinaria membuka dan memungkinkan aliran urin ke dalam vesika urinaria. Nah, kemudian untuk jarak tempuh ureter di vesika urinaria ini lebih pendek gitu dari normal sehingga kontraksi selama miksi tidak selalu menyebabkan oklusi ureter yang lengkap. Nah, akibatnya sebagian urin di vesika urinaria didorong ke belakang ke arah ureter atau reflux vesiko-ureter yang menyebabkan pembesaran ureter sehingga tekanan dalam kalises ginjal dan struktur medula ginjal meningkat. Nah, hal ini menyebabkan adanya kerusakan ginjal gitu. Nah, untuk sensasi nyerinya, ureter ini dipersyarafi oleh syaraf nyeri gitu. Bila ureter ini tuh terbendung misalnya oleh batu ureter gitu, biasanya terjadi refleks konstriksi kuat dan nyeri hebat. Impuls nyeri menyebabkan refleks simpatis balik ke ginjal untuk mengkontriksi arteriol ginjal sehingga menurunkan keluaran urin dari ginjal atau tadi yang disebut refleks uterorenal untuk mencegah aliran cairan yang berlebihan ke pelvis ginjal pada keadaan ureter terbendung. Nah, ini untuk daftar pustakanya. Nah, sekian video dari saya. Ada kurang lebih yang mohon maaf. Terima kasih.